dibiayai dengan pajak. Yang telah dikumpulkan pembayaran pajak merupakan perwujudan dari sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Jadi tadi digunakan untuk membiayai dari program-program yang sudah dilaksanakan pemerintah. Kemudian pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Jadi itu tadi ya bahwa pengeluaran pajak, pembayaran pajak oleh negara, oleh rakyat, ini digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Mas, bentar ya, ada yang masuk. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi itu ini di sini dulu soalnya itu kalau di ruang sana itu internetnya nggak ngangkat laptop saya ya. Jadi sementara sini dulu di ruang lab. Ya. Ini nanti besok. Jadi harusnya pakai pakai data kalau di sana ya. Nah pakai datanya belum saya isi. Tinggal apa ya? Sementara kita tahan dulu ya. Nggak pakai AC. Berikutnya mengenai asas pemungutan pajak. Untuk asas pemungutan pajak ini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari eh, pendapatnya Adam Smith ya. Jadi dalam pemungut pajak di sini, institusi pemungutan pajak itu memperhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Jadi untuk pajak menurut beberapa para ahli ekonomi, seperti diantaranya ada Adam Smith di sini. Yang pertama ada asas equality. Jadi asas equality sini pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Jadi negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Jadi dalam arti tidak membedakan. Jadi harus adil. Nah, nanti juga ada syaratnya. Jadi nanti antara mungkin yang masih bujang dengan yang sudah berkeluarga itu juga pemungutan pajaknya tidak sama. Karena kalau yang sudah berkeluarga pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang digunakan untuk mencukupi keseharian dari keluarganya. Makanya beda nanti jumlah pemungutan pajak yang bujang dengan yang eh, sudah berkeluarga. Pastinya lebih banyak yang masih single ya. Kemudian ada asas certainty. Asas certainty di sini semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Jadi nanti bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi hukum. Jadi kalau kita tidak membayar pajak atau mungkin pemungutannya nggak sesuai dengan undang-undang, itu nanti akan dikenakan sanksi. Kemudian ada asas convenience of payment. Nah, di sini pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Di saat yang paling baik itu seperti misalkan
Di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya, atau mungkin di saat wajib pajak menerima hadiah. Jadi kalau hadiah itu ada eh, pajaknya ya. Mungkin di antara Anda, para mahasiswa, mungkin ada yang pernah dapat hadiah. Nah, itu hadiah nanti akan dipotong dengan pajak. Ya, jadi pajak itu nanti ada yang tanggung oleh pemberi hadiah, ada juga yang tanggung oleh penerima hadiah. Kemudian ada asas efisiensi. Nah, di sini biaya pemungutan pajak itu diusahakan sehemat mungkin. Jadi diharapkan jangan sampai pemungutan pajak ini terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Nah, jadi untuk biaya dari pemungutan pajak di sini, biaya yang dikeluarkan itu tidak boleh melebihi dari hasilnya, hasil pemungutan pajak. Ini biaya-biaya yang dikeluarkan ya dari pemungutan pajak. Untuk operasionalnya itu jangan sampai melebihi dari hasil pemungutan pajaknya. Ini menurut teorinya Adam Smith. Kemudian menurut teori Wijilangan ya, Wijilangan di sini ada teori asas daya pikul. Jadi besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Jadi semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Nah, ini berdasarkan penghasilannya ya. Jadi penghasilan wajib pajak ini juga mungkin beda. Tadi ya sudah singgung antara yang single dan sudah yang berkeluarga. Pastinya beda. Kemudian ada asas manfaat. Nah, asas manfaat ini pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Ya, jadi untuk pemungutan pajak dari asas manfaat ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi tidak untuk hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang berdasarkan undang-undang. Jadi bermanfaat untuk kepentingan umum ya tadi seperti fasilitas-fasilitas yang dibiayai oleh pajak ya. Atau mungkin gaji-gaji yang dibiayai oleh pajak. Jadi program-program yang juga dijalankan melalui pembayaran pajak. Kemudian ada asas kesejahteraan. Jadi pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi dengan pajak diharapkan nanti rakyat bisa juga merasakan fasilitas yang sudah disediakan oleh negara ya seperti tadi ada penggunaan jalan, penerangan jalan, kemudian juga eh, biaya-biaya lain yang dibiayai oleh negara, mungkin penghasilan para aparat negara tadi ya. Nah ini yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada asas kesamaan. Jadi dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama, diperlakukan sama. Di sini kalau dalam asas kesamaan sini dalam kondisi yang sama, dalam kondisi yang sama dalam arti dari segi penghasilannya sama, dari segi statusnya sama ya di sini, maka jumlah pengenaan pajaknya sama. Kemudian asas beban yang sekecil-kecilnya. Jadi pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya, serendah-rendahnya. Jadi jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Jadi diharapkan nih beban pajak itu tidak mencekik leher rakyat. Jadi harus sesuaikan dengan penghasilan
rakyat. Jadi kalau misalkan memang tidak eh, dari segi syarat tidak memenuhi untuk pembayaran pajak ya tidak usah dibebani pajak. Kemudian menurut Adolf Wagner, pendapat dari Adolf Wagner sini ada asas politik finansial. Dari sini pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Nah, ini berdasarkan asas politik finansial menurut Adolf Wagner. Jadi jumlah pemungutan pajak ini harus memadai untuk dapat membiayai semua kegiatan negara. Jadi semua kegiatan negara itu bisa diatasi, biaya-biaya yang dikeluarkan bisa diatasi dengan pemungutan pajak. Kemudian ada asas ekonomi. Asas ekonomi di sini menentukan objek pajak harus tepat. Jadi penentuan objek pajak harus tepat. Jadi misalkan pajak pendapatan, pajak untuk barang mewah, ya di sini untuk pendapat dari Aldo Wagner ya untuk asas ekonomi di sini bahwa untuk objek pajak yang digunakannya untuk pemungutan pajak ini itu harus tepat. Jadi misalkan yang dikenakan pajak yang tinggi untuk barang mewah misalkan ya. Dan pajak yang tinggi untuk misalkan eh, minuman keras ya. Nah, ini kan harapannya supaya nanti rakyat tidak bergaya hidup mewah. Jadi kalau pajaknya barang mewah tinggi, ya pastinya yang tidak sanggup untuk menggunakan barang mewah, ya melihat pajaknya pasti akan berpikir dulu. Dan juga pajak yang tinggi untuk minuman keras. Jadi diharapkan nanti rakyat tidak eh, mengkonsumsi miras ya. Atau mungkin pajak yang kecil untuk ekspor ya. Misalkan untuk pajak ekspor dibuat 0%. Nah, tujuannya nanti untuk mengharapkan untuk rakyat ya itu bisa mengekspor barang ke luar negeri lebih banyak. Ya, makanya misalkan untuk pajak ekspor 0%. Atau mungkin sebaliknya pajak impor yang tinggi. Nah, tujuannya supaya nanti kita tidak perlu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri, tapi cukup menggunakan barang-barang dari dalam negeri. Jadi membatasi konsumsi barang-barang dari luar negeri, maka impornya pajaknya dibuat tinggi. Jadi misalkan seperti itu. Kemudian ada asas keadilan. Asas keadilan di sini pengguna pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Ya, jadi tidak ada pembedaan. Jadi tidak membedakan eh, antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi misalkan di si A kondisinya seperti ini, si B juga sama, maka diperlakukan dengan sama. Kecuali kalau yang satu statusnya beda, yaitu mungkin pemungutan pajaknya beda. Dalam arti status pernikahan ya. Tapi dalam segi ekonomi yang sama, finansial yang sama, maka pungutannya juga harus sama. Kemudian ada asas administrasi. Asas administrasi sini menyangkut masalah kepastian perpajakan. Jadi kapan, di mana harus membayar pajak. Jadi keluasan dalam penagihan dan bagaimana cara membayarnya juga berapa besarnya biaya pajak. Nah, jadi asas administrasi ini untuk menentukan ya. Jadi bila mana wajib pajak itu harus membayar pajaknya. Kemudian lokasi yang ditunjuk untuk membayar pajak itu di mana saja.
Jadi untuk bayar pajak itu bisa langsung ke kantor pajak, bisa ke kantor pos ya, atau mungkin ke bank-bank yang ditunjuk pemerintah juga bisa. Seperti misalkan di BPD, itu salah satu contohnya. Kemudian besarnya biaya pajak juga sudah ditentukan. Nah, untuk besarnya pajak, kalau misalkan untuk pajak PBB ya rumah ya pastinya sudah mendapatkan surat mengenai tagihan pajak yang harus bayarkan ya. Kemudian kalau pajak penghasilan itu kita ngitung sendiri kalau pajak penghasilan ini. Jadi kalau pajak penghasilan itu biasanya ngitung sendiri, kemudian kita buat laporan berapa yang harus dibayarkan. Tapi sekarang ada sistem online ya, jadi bisa langsung laporannya ke online. Mungkin ada beberapa prodi yang mendapatkan eh, mata kuliah ya, cara membuat laporan pajak secara online. Lalu ada asas yuridis. Asas yuridis ini segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Jadi supaya pemungutan pajak itu tidak semena-mena, maka adanya undang-undang yang melindungi dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan ya dalam undang-undang supaya nanti para eh, pemungut pajak tidak bertindak semena-mena. Jadi tidak bisa menyalahgunakan wewenangnya. Berikutnya asas pengenaan pajak ya. Jadi asas pengenaan pajak di sini itu mengenakan pajak terhadap wajib pajak. Jadi institusi pemungutan pajak harus memperhatikan berbagai faktor yang kaitannya dengan sumber penghasilannya atau mungkin manfaatnya dari objek pajak dan juga penerima penghasilan atau mungkin manfaat dari subjek pajak. Kemudian dikenal sebagai asas pengenaan pajak. Nah, untuk asas pengenaan pajak di sini ada asas domisili residen prinsipal ya, jadi wilayah sekitarnya. Jadi berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Jadi apabila untuk kepentingan perpajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk yang berdomisili di suatu negara atau badan yang berkedudukan di negara, kaitannya eh, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Jadi bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili. Jadi dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan, baik yang diperoleh negara itu maupun penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Nah, ini berdasarkan asas domisili. Kemudian ada asas sumber, source principle. Jadi negara yang mengatur asas sumber ini akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau mungkin badan yang bersangkutan dari suatu negara. Jadi untuk asas ini tidak menjadi persoalan mengenai siapa yang dan apa ya status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut. Karena menjadi landasan pengenaan pajak di sini adalah objek pajak. Jadi yang timbul atau mungkin yang berasal dari negara tersebut. Jadi misalkan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Kemudian asas kebangsaan, nasionalitas, kewarganegaraan. Nah, untuk asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan
yang memperoleh penghasilan berdasarkan asas tersebut itu tidak menjadi persoalan. Jadi dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Jadi seperti dalam asas domisili, maka sistem pengenaan pajak berdasarkan asas kebangsaan dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak. Jadi di sini atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Nah, asas pengenaan pajak di Indonesia sendiri, ini pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Jadi untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan atas asas domisili. Sedangkan bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia, memperoleh penghasilan di Indonesia, dilakukan pengecekan dalam batas waktu untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan termasuk wajib pajak dalam negeri di sini yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Nah, ini termasuk wajib pajak luar negeri yang tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dalam 12 bulan. Jadi bagi wajib pajak luar negeri hanya dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di Indonesia saja. Jadi selanjutnya, lazimnya praktek perpajakan di berbagai negara, yaitu perjanjian perpajakan antar negara untuk menghindari perpajakan berganda. Kemudian ada istilah banding. Jadi jika wajib pajak ini masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukan, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Jadi banding sini merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi putusan banding di sini adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, syarat dari pengajuan banding sendiri, jadi wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Jadi permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan. Terhadap satu keputusan yang diajukan satu surat banding. Nah, pihak yang mengajukan banding sini, jadi banding ini dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli waris, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Jadi jika selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, maka banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kemudian juga kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam hal pemohon. Banding pilot. Jadi apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, atau mungkin pemecahan, pemekaran usaha atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban. Jadi karena penggabungan, peleburan, pemecahan, atau mungkin pemekaran usaha atau likuidasi yang dimaksud. Soalnya pencabutan banding. Jadi terhadap banding yang diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Nah, sini banding yang cabut dihapus dari daftar sengketa. Dengan penetapan ketua dalam hal surat
pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Nah, putusan majelis satu hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Jadi banding yang telah cabut di sini melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Baik, untuk materi hari ini sampai di sini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada dosen pendamping masing-masing. Ya, terima kasih pada para dosen pendamping, Pak Kemi, Bu Kasih, Pak Jalani, dan juga para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan online maupun offline.